Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa idra'ilih. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ketemu lagi. Kasih Allah umur panjang, cuti agak 1 bulan, silaturahim ke Jawa. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kemarin terakhir tentang hubul jah. Hubul jah yaitu apa? Cinta pangkat, cinta kedudukan. Itu adalah hal yang tak bagus. Cuman zaman sekarang itu dipoles menjadi bahasa cita-cita. Nah ini, jadi akhirnya macam hal yang sebetulnya itu menurut agama tak bagus. Kita ambisi untuk mendapatkan satu kekuasaan atau pangkat, menurut ilmu agama itu sebetulnya tak bagus. Maksudnya hati ya, hati ini nafsu untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, cuma tipis saja. Nah, jadi yang seperti itu tidak bagus. Nah, jadi kita sekarang masuk di dalam pembahasan la'allaka taqulu fa idza kana kadzalika fa lima kana talabur rif'ati madmuman bahwa min nata'ijil aqli wal khawasi ruqi al munasib lil umur ar-rabbaniyah. Jadi kalau dikatakan orang nafsu ambisi untuk mendapat kedudukan atau pangkat, itu tak bagus. Padahal itu semuanya mencari kekuasaan itu adalah hasil daripada akal berpikir, ya, juga tentang kekhususan ruh-ruh. Nah, itu kan sebenarnya itu kan dari Allah juga. Nah, itu kan hasilnya kita punya akal, kita suruh mikir. Nah gitu. Kok ternyata mencari kedudukan kok apa nih mazmum, tercela. Jawabnya fa'lam anna rif'atal akhlaqiyah talabuh mahmud ghairu mazmum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mencari kedudukan tinggi, mencari tinggi derajat yang sesungguhnya itu terpuji, nah, tidak tercela. Ilmatlubul kul wa al-qurbu minallahi ta'ala wa dzalika wa ar-rifatu wal kamal. Itu wa arrun la dhilla fihi, izzun la dhulla fihi. Jadi sebetulnya mencari kedudukan yang asli, yang terpuji itu adalah mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Carilah ambisi. Cobalah kita ini ambisi untuk mendapatkan kedudukan di hadapan manusia. Dengan ambisi kita mencari kedudukan di hadapan Allah ini. Cobalah lebih kita nih, maksudnya energi, waktu, harta, ya, itu ketika kita nak mencari kedudukan di hadapan Allah itu seperti banyak yang kita habiskan untuk mencari kedudukan di hadapan manusia. Nah, tengok orang kalau nak cari kedudukan di hadapan manusia, apa aja korbankan, waktu, duit, apa saja. Yang penting aku jadi, kan gitu. Tapi seberapa pengorbanan kita, pengorbanan orang untuk mendapatkan kedudukan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang diusahakan? Macam gitu tidak. Tengok itu, Masya Allah, tidak imbang. Padahal sebetulnya kedudukan yang hakiki itu adalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kedudukan dunia ini fata morgana saja, tipu muslihat saja. Kalau salah-salah justru itu akan menjadi bencana. Tambah tinggi jabatannya, tambah banyak dosanya, tambah lama di neraka jahanam. Jadi jangan kita ini digiring. Zaman sekarang ini kita nih orang awam ini digiring kepada sesuatu yang sebetulnya kalau ditinjau dari sisi ilmu agama, ilmu tazkiyatun nafas, itu sebetulnya hal yang tidak baik. Jadi cobalah sekarang kita berusaha sekuat tenaga macam mana untuk mendapatkan kedudukan atau derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begini mahmud, terpuji, jangan dibalik. Badaiku arifun kamal. Itu wa'izun la dhulla fihi. Jadi untuk mencari ketinggian derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu kemuliaan yang tidak ada kehinaan sama sekali. Kalau orang mencari kedudukan duniawi ini, mesti dia ada hina dia. Mesti ada hinanya. Macam mana dihina di hadapan atasannya dia nak naik pangkat. Apa kata atasan? Siapa? Kepala dia malah taruh bawah. Supaya nak naik pangkat. Orang kalau cari ketinggian begitu, kuat jilat. Tahu jilat kuatlah dia. Apa sih ngampung jilat. Pokoknya aku bisa naik derajat aku di dunia dari derajat di hadapan manusia. Hina. Tapi kalau orang mencari kedudukan di hadapan Allah, tak ada hina, tambah mulia. Bagian la faqra ma'hu, dan adalah satu kaya yang tidak ada miskinnya. Wa baqa'an la fanabadu, dan kekal, ya. Tidak sirna setelahnya. Orang kalau sudah dapat kedudukan di sisi Allah, kalau orang jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, itu ada periode dia 5 tahun pemilihan lagi. 5 tahun dah, 10 tahun dah tak bisa lagi. Kadang 5 tahun habis itu tak jadi lagi. Ada masanya. Tapi orang kalau mendapat kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tak pakai tahun. Kalau 5 tahun aja tak ada. Justru orang itu akan tambah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat ketinggian derajat. Waladatul la quduratalah, dan satu kenikmatan yang tidak ada tidak enaknya, tidak ada keruhnya. Sebetulnya dekat dengan Allah itu nikmat. Sebagaimana kalau kita bermaksiat kepada Allah, itu ada nikmatnya, ya kan? Orang maksiat kepada Allah itu kan nikmat. Kalau tak nikmat orang tak maksiat loh. Maksiat sakit, tak nikmat, malas. Tapi kadang-kadang ada juga udah maksiat sakit, ada juga orang nekat. Jadi kebanyakan orang maksiat masih mengikuti hawa nafsu itu, mesti dia ada nikmatnya. Makanya orang lebih suka mencari kenikmatan di sana. Padahal ibadah itu pun di situ ada kenikmatan. Cuma karena susah nak jumpa, akhirnya orang potong cari yang enak aja, maksiat aja. Maksiat ini nikmat, makanya banyak peminatnya. Nikmat yang mudah didapat, kenikmatan yang memang ciptaan setan sementara untuk orang mendapatkan kenikmatan yang abadi. Orang sebetulnya ibadah itu nikmat. Bagaimana kita bisa, ya Allah marzuqna, bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya ibadah itu? Mestinya melebihi nikmatnya maksiat. Tapi kita tahapnya masih di mana? Masih di mana? Masih ada maksiatnya, Pak. Ibadah masih pahit. Ya, sholat nak cepat, hapus semut, nak cepat, terawih, nak yang cepat, nak yang sikit. Pokoknya pahit lah. Bangun subuh, bangun malam, rasanya masih tersiksa gitu. Tapi sebetulnya di situ ada kenikmatan. Kita cari sampai dapat. Bagaimana orang bermaksiat kepada Allah itu ada satu kenikmatan. Justru orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ juga justru lebih nikmat kenikmatannya. Cuma jangan ketika kita belum dapat dibilang tak ada, tidak. Bagaimana para orang-orang soleh, para sahabat salafus soleh dulu, sholatnya macam mana nikmatnya luar biasa, baca Qurannya nikmatnya, zikirnya nikmat luar biasa.
Sholat sampai tiang nih jatuh, bung, tiang masjid jatuh, dia tak tahu. Sholat aja panjang, masjid nak roboh, bisa tak apa nih namanya, tak terasa, saking enaknya dia sholat. Tapi kita sekarang di zaman orang mencari kenikmatan memang di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah memang setan dia selalu saja menawarkan satu hal kenikmatan yang sifatnya sementara untuk menggagalkan manusia untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi. Wa talabu dzalika mahmud, dan mencari kenikmatan atau mencari pangkat yang hakiki itu terpuji. Wa innamal madhumu talabun kamal al-wahmi dunal hakiki. Wal kamal hakiki yarju ila al-ilmi wal hurriyati wal qudrah wa alla yakuna muqayyadan bi ghairihi. Jadi yang tercela adalah mencari kesempurnaan yang fata morgana, wahmi, ya yang sifatnya dunia hakiki bukan hakiki, ya seperti tadi yang duniawi. Orang jadi apa kita bilang, berpangkat, punya kedudukan di dunia nih. Nampaknya secara kasat mata orang ini tinggi derajatnya. Apa tak tinggi? Secara dunia dia tinggi derajatnya, tapi hakikatnya kalau dia adil, dia betul-betul kita kalau dia tak adil, nampaknya di dunia dia tinggi derajatnya, padahal derajatnya sangat rendah sekali. Ini namanya al-kamal al-wahmi, fata morgana aja. Dia tengok orang hebat, waduh, tapi ternyata dia orang yang tak adil, zalim dan sebagainya. Nampaknya aja di pangkatnya tuh tinggi, nampaknya, tapi hakikatnya dia pangkatnya sangat rendah sekali, lebih rendah daripada tukang sapu masjid. Iya, ya. Nah, orang-orang rakyat jelata lebih tinggi pangkatnya daripada pemimpin yang zalim, pemimpin yang gak amanah. Dia cuma menang casing saja. Ini namanya al-kamal al-wahmi, bukan hakiki. Hakikat ketinggian derajat itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tertipu. Wala yutasawwaru lil 'abdi haqiqatul qudrah. Fa inna ma qudratu inna ma takunu bil mal wal jah. Wa zalika kamalul wahmi wa innahu amrun 'aridun la baqa'a lahu wa la khaira fi ma la baqa'a lahu. Jadi sesungguhnya seorang hamba atau manusia itu tidak mempunyai satu kekuatan yang hakiki, nggak punya. Jadi semuanya kekuatan hakiki itu milik Allah. Manusia hanya punya apa? Punya harta sama pangkat. Harta sama pangkat nih. Dengan harta inilah orang ini tak bikin apa, bikin ini, rekayasa apa segala. Dengan pangkat lah dia bisa melakukan apa saja. Menurut ini dua kekuatan daripada hamba. Tapi dua kekuatan ini, harta ini bisa hilang, pangkat ini bisa hilang. Coba orang tengok orang berduit, senang aja dia. Orang yang salah bisa jadi betul, orang yang betul bisa jadi salah, yang bukan haknya bisa jadi haknya. Dia senang aja dia nak zalimin orang. Atau dengan pangkat, dengan kekuasaan dia juga gitu. Dia zalim sana, zalim sini dan sebagainya, dengan kekuatan yang wahmi. Maksudnya harta dan pangkat itu memang dua kekuatan seorang manusia, tetapi itu bukan yang hakiki, karena dia akan sirna. Suatu saat harta itu akan sirna, suatu saat pangkat itu akan hilang, dan dia akan menjadi orang yang bukan siapa-siapa, tidak ada kekuatan apapun, berbeda dengan kekuatan atau kudrahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Asadul ghammi indi fi sururin tayaqqana anhu sahibun tiqalah. Kesusahan yang paling susah bagiku adalah bergembira terhadap sesuatu yang orang yang memilikinya yakin bahwa sesuatu itu akan hilang. Ini maksudnya gini loh. Sebenarnya ada orang yang bergembira mendapatkan harta yang banyak,
pangkat yang tinggi. Jadi gembiranya ini, maksudnya ini luar biasa. Maksudnya ini sampai ya murni karena harta dan karena pangkatnya. Ya. Dia gembira, padahal itu apa nih? Sifatnya sementara saja. Harta sementara ini, tapi kok dia ini over di dalam bangga dengan hartanya, bangga dengan pangkatnya. Kau tahu terlalu gitulah. Harta itu pun bisa hilang, pangkat itu pun bisa hilang. Tahu salah kau terlalu kayak gitu. Biasa saja. Nah, biasa saja. Ini kok menyedihkan. Sebenarnya orang yang terlalu gila harta dan gila pangkat itu adalah orang-orang yang sangat menyedihkan. Tapi di sisi lain mereka kadang-kadang pelakunya nggak sadar. Oh, punya duit banyak, tak korupsi, disusun dia duitnya dekat rumah, masih dibungkus plastik lagi. Untuk apa duit kayak gitu segitu banyaknya? Dia rasa bahagia ini. Waduh, astagfirullah, punya pangkat tinggi, mas, luar biasa. Di orang-orang itu seperti itu tuh sebetulnya kasihan gitu loh, kasihan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kita satu hidayah, kesadaran ya, untuk kita, Allah beri kita petunjuk agar tidak menjadi orang-orang yang gila harta dan gila pangkat ya, sampai lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak takut dosa, nggak tahu halal, nggak tahu haram. Cukup gembira aja punya duit banyak. Masya Allah, duit ditumpuk-tumpuk macam apa aja di rumah, ratusan miliar triliunan kayak gitu. Itu sudah gila harta. Mereka tergila-gila. Sebetulnya mereka itu adalah orang yang sangat menyedihkan hakikatnya. Kaifa wa hadzal qudratul al-arida ma sur'atil intiqali inqidaiha bil mauti wa bi afatiha qablahu la tasbu minal muqaddarat faman tawahhamaha kamalan faqad zalla bal al kamal bil baqiyat as-salat allati tunalu biha al qurwa minallahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak ya, satu kekuasaan yang aridah itu maksudnya ya seperti harta, seperti pangkat, asalnya tak punya jadi punya. Nah, itu datang baru. Nah, satu kekuatan yang baru tadi itu gampang hilangnya dengan kematian dan dengan bencana-bencana. Orang kayanya kayak apa, tingginya pangkatnya kayak apa, kalau mati hilang semua. Sekarang mau jadi apa? Orang paling kaya sekabupaten mati, langsung melarat dia, kontan melarat. Hartanya menjadi harta warisan anak cucunya, melarat. Dia sekarang jadi pangkat apa tinggi, mati. Jadi apa? Habis, kontan, nggak punya apa-apa aja, nol, kembali kepada nol. Nah, dalamnya kekuasaan itu sementara, maksudnya cepat hilang. Nah, dan la tasu minal qablahu la tasu minal muqaddirat. Sedangkan untuk mendapatkannya dulu itu tidak lepas daripada kesusahan-kesusahan. Orang nak cari duit itu kayak apa susahnya? Mulai usaha kecil, terus bisa untuk agak besarkan lagi, terus kembangkan ke sana, kembangkan ke sini, ini itu, masalah banyak, persaingan, utang piutang, diancam orang, tak disukai orang, ini kadang untung, kadang rugi, macam-macam, sampai dia sukses. Betapa susahnya orang nak jadi orang kaya. Setelah itu hilangnya cepat. Begitu juga pangkat, macam mana dia nak jadi, tengok, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ke sana ke sini bermusuhan dengan orang. Kadang malam waktu tidur tak tidur, ini uang, duit habis banyak. Kadang nyari tak dari mana, tak halal tak haram, pokoknya aku jadi. Susah orang nak dapatkan pangkat itu. Jadi nak dapatkannya susah, tapi hilangnya cepat.
Jadi kesenangan kita tuh sebentar saja di tengah-tengah itu. Sebentar saja. Orang cari uang mulai sembuh sunat, umur 60 tahun jadi orang kaya dia. Sebentar dia menikmati, mati. Mana yang lebih lama carinya sama menikmatinya? Orang nggak jadi orang menjadi penguasa. Mulai dia ini udah usaha 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun segitu. Dapat dia. Sebentar waktu belum jadi ini masalah banyak, susah. Setelah dah jadi masalah banyak, setelah itu dia baru menikmati sebentar, dia mati atau dia lengser habis waktunya. Penat. Nah, seperti itu. Penat. Jadi faman tawa makamalan faqad zalla. Jadi kalau orang menyangka bahwa itu adalah satu kesempurnaan, maka sungguh dia telah tergelincir, ya, tergelincir. Jadi orang hebat di dunia ini bukan orang kaya, orang yang tinggi derajatnya di dunia ini bukan penguasa, bukan, ya, tetapi tinggi dan rendahnya seseorang itu adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balil kamal bil baqiyatus shalihat allati tanalu bil qurba min Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya kesempurnaan adalah al baqiyat as-shalihat, yaitu amal-amal soleh, ya, yang dengan beramal soleh tadi kamu bisa mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak usah pusing. Nah ini, nah itu. Alah, umur dah berapa, sudahlah ibadah, baguskan ibadahnya. Cari kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Yang dulu sudah lewat, dah sekarang cari kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lengah, jangan lupa lagi, apalagi dah tua. Wala tazulu bil mauti bal tadha'afa adha'ufan ghairu mahdud. Dan itu semuanya tidak akan hilang dengan kematian, bahkan dia akan berlipat-lipat. Orang kalau beramal ibadah nih bagus, makomnya tinggi, mati dia tak hilang, tidak hilang. Orang jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, kalau mati habis kedudukannya, nol. Tapi ketika orang dia tinggi di hadapan Allah, ibadahnya bagus, kedudukannya pertama adalah meninggal dia, maka kedudukan itu tidak akan hilang, justru akan naik. Jadi usahanya nggak sia-sia, usaha nggak sia-sia. Wadzalika huwa al-ma'rifah al-haqiqiyah bidzatillahi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa huwa ilmu bi kulli mawjudat. Laisa fil wujudi illa Allah Ta'ala wa af'alu, lakin qad yaduru fi an-nadir la min hazu innaha af'alullah kalladhi yaduru fit tashrih li ghardi tibba aw yaduru fi hayatil alam li ma'rifatil istidlal bi hakamin nujum fa hadha la qadra lahu. Jadi sebetulnya semua ini, ya, semua ini adalah, ini namanya, kalau kita kembalikan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ini namanya al-ma'rifah al-haqiqiyah bidzatillahi ta'ala. Ma'rifat al-haqiqi dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini yang alamnya semua ini adalah wujud daripada sifat Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi kita harus kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi intinya apa? Jangan sampai kita justru dengan dunia ini kita justru bukan dikembalikan kepada Allah, seperti orang yang masalah kekayaan, pangkat, dan dia lupa tidak dikembalikan kepada Allah. Itu semuanya sudah Allah yang ngatur semuanya. Dan kita tugas kita apa ketika itu? Kembali semua kepada Allah, maka kita harus fokus di dunia ini nih. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kita ngajar dunia. Jangan.
lupa, ya. Itu namanya lupa. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal kamal al-haqiqi al-hurriyah wa huwa al-inqita wa alaqatika an jami'ala ikid dunya bal an kulli ma yubaribuka bil mauti wal iktisar bil iltifatat ila lazmika alladhi la budda laka minhu wa huwa Allah ta'ala kama Allah ila Dawud alaihi salam ya Dawud ana budduk alladhi falzam buddak al-misl wan nazir wa bud bidhammiha al-iwaj awil an-nasib. Jadi kesempurnaan yang hakiki itu adalah kemerdekaan. Kesempurnaan yang hakiki itu adalah kemerdekaan. Maksudnya kita tidak terikat merdeka, tidak terikat dengan kesibukan duniawi. Gitu, umpamanya orang yang fokusnya ke harta, terikat dia. Harus gini, kerja ini. Orang yang fokus kepada mencari kekuasaan, di situ dia akan terikat dia. Harus gini. Nak bertahan ini harus melakukan ini. Capek hidupnya. Capek. Jadi orang itu tak merdeka sebetulnya, terkungkung. Macam mana orang kaya nak tidur aja susah. Gerbang dah kunci belum? Ini belum. Bingung. Takut dimasuki maling, duit di bank takut hilang, ini seven. Itu orang yang tidak merdeka. Mereka selalu terkungkung. Jadi sebetulnya yang namanya itu bukan satu kesempurnaan. Orang yang super kaya itu bukan berarti sempurna. Orang yang punya pangkat yang tinggi berarti dia mendapatkan kesempurnaan, tidak. Tetapi mereka itu justru orang yang tidak merdeka. Mereka itu justru terkungkung. Ya. Sedangkan yang merdeka itu siapa? Bahwa al-inqita ala ketika anjami ala ikidunya. Jadi namanya orang yang merdeka, yaitu orang yang bisa memutuskan hubungan dengan semua hubungan duniawi. An kulli ma yufariquka bil maut, yaitu dari segala yang engkau akan tinggalkan dengan kematian. Maksudnya gini, harta punya boleh, tapi hati ini jangan gila harta, gitu loh. Jadi ini ganggu nih, kita tak merdeka. Kita tidak merdeka. Jadi harus jangan sampai kita ini terkungkung dengan urusan harta. Akhirnya orang kalau sibuk cari duit, ibadahnya keteteran. Jangan. Nah, ini harus kita. Makanya ada namanya, kita tidak boleh tadi babnya ini hubulnya nggak boleh. Cinta bakat itu akan mengurangi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun cinta harta juga begitu. Itu harus kita lepaskan. Tidak cinta harta bukan berarti harus melarat. Enggak harus. Tapi jangan sampai harta itu yang menjadi fokusnya kita, jangan. Kita tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal an kulli ma yufraqu bil maut wal iktisar bil iltifatat la lazimika alladzi la budda laka. Jadi cukuplah kita ni mengambil di dunia ni apa yang kita butuhkan saja. Apa yang kita butuhkan supaya kita bisa ibadah ini segala macam, bisa pergi haji boleh, tapi berlebih tidak. Gitu. Itu karena itu akan mengganggu. Itu akan mengganggu. Kama Allah Daud, seperti Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabiullah Daud alaihi wasallam. Ana butuk al-iwat, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, ana butukal lazim, aku adalah penggantimu. Al-iwat an-nasib, aku adalah bagianmu yang harus. Falzam buddak, maka tetapilah bagianmu. Maksudnya gini, kita hidup di dunia ini, Nabi Daud ini diperintahkan sebetulnya nih fokusnya ini ke Allah. Hidup di dunia ini kita ini fokusnya harus ke Allah, bukan ke harta, bukan ke pangkat. Berapa banyak orang yang hidup di dunia ini cuma irinya tuh duit.
mulai bangun pagi sampai pagi lagi yang ada di pikirannya kerja, duit. Yang pangkat, macam mana pangkat itu salah fokus. Kita tetap harus ke Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kayak gitu kan seru, tetapi di dunia ini banyak orang yang justru salah fokus. Hidup di dunia ini fokusnya ke kerja. Hidup di dunia ini fokusnya ke cari pangkat, cari kedudukan sampai mati. Itu salah fokus. Itu fokus kita tetap harus Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan apa namanya ini gagal faham. Jangan sampai salah di dalam menentukan mana yang sebetulnya harus difokuskan. Fal ilmu wal hurriyatu minal baqiyatus salihat wa huma kamalani haqiqatani wal malu wal banun zinatul hayati dunya wa huwa kamalani wahmiyan. Ilmu dan kemerdekaan, ilmu kita ngaji, ilmu agama dan sebagainya. Wal hurriyah dan kemerdekaan itu tadi apa? Hati ini merdeka daripada cinta kepada urusan-urusan dunia, nafsu terhadap urusan-urusan dunia. Ini adalah baqiyatus salihah, ya, baqiyatus salihah. Dan dua hal ini adalah kesempurnaan yang hakiki. Sementara wal mal wal banun zinatul hayati dunya, sementara harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia saja. Harta dan anak-anak itu perhiasan dunia saja. Jadi bukan itu yang menjadi satu tujuan, tidak. Bahwa kamalan wahmiyan, dan itu dua perkara itu adalah satu kesempurnaan yang fata morgana saja. Jangan sampai itu yang dijadikan satu tujuan. Wal mangkusun humul ladzina aqasu al haqiqah fa arada an talabil kamal al haqiqi wastaghalu bi talabil kamal al wahmi wa hum alladzina yakhtariquna indal mauti bi niranil hasrah iz yushahiduna annahum khasirud dunya wal akhirah. Jadi banyak orang-orang yang terbalik. Mangkusun jadi orang yang terbalik, yaitu mereka yang membalik hakikat. Mesti mereka berpaling daripada mencari kesempurnaan yang hakiki, disibukkan mencari kesempurnaan yang wahmi, yang tipuan, ya. Hanya di dunia ini. Apa tak banyak? Kita tengoklah orang hidup di dunia ini pokoknya, ya Allah, pikirannya itu adalah pikiran dunia aja. Ibadahnya malas, kerja bukan main rajin, tapi sholatnya kacau balau. Seperti itu. Itu terbalik, orang-orang yang terbalik, yang mencari kesempurnaan yang tipuan, fokus kepada duniawi saja, ibadahnya tidak mau. Dan nanti mereka ketika di dalam kematian, mereka akan melihat bahwa sesungguhnya mereka adalah orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Kita jangan mau digiring oleh orang-orang kapitalis zaman-zaman sekarang ini, zaman-zaman apa kita bilang ini, zaman sekarang inilah, tak globalisasi dan zaman modern kayak gini nih, kita semuanya digiring kepada satu titik bahwa orang hidup di dunia ini yang namanya orang sukses itu mesti orang yang kaya. Itu saja. Mesti semuanya. Jadi semua orang di dunia ini macam hidup pokoknya harus kaya. Aku harus kaya. Aku harus kaya. Mesti gitu. Mulai pertama dididik anak, nanti sekolah ini biar nanti senang kerja, duitnya banyak, ini cari kerja senang, ini itu. Semuanya. Ya, kebanyakan orang seperti itu orang-orang yang lupa. Jadi kita jangan mau digiring oleh mereka. Mereka itu orang awam. Mereka akan menggiring ke otak sesuai dengan otak pemikiran mereka. Mereka pikir kebahagiaan itu duit saja, harta saja. Akhirnya orang digiring ke sana semua.
Tengok Bill Gates, kayanya minta ampun. Tapi kalau udah mati spontan melarat. Nah, kita jangan, kita orang yang beriman. Rasulullah SAW, para sahabat, salafus saleh tidak menjadikan harta itu tujuan hidup sama sekali, dan mereka juga tidak menjadikan ketinggian derajat di dunia ini menjadi tujuan hidup. Tidak, tapi itu adalah orang-orang sudah generasi berikutnya sudah dibelokkan. Dan orang yang menyuarakan al-kamal al-hakiki sekarang ini sedikit. Yang kebanyakan masyarakat ini semuanya digiring ke duit, semuanya ke duit. Mulai dari sekolah apa segala macam tujuannya mesti duit. Kalau masukkan anakku nanti kerja apa? Ini nanti gimana? Orang hidup di dunia ini, tujuan kita bukan duit. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika ada tujuannya Allah akan bantu. Tak usah pening. Sekarang ini macam di dunia ini orang ini harus kaya, harus pangkat tinggi, gelarnya tinggi, harus gitu. Sholatnya nggak diperhatikan, ibadahnya nggak diperhatikan. Padahal siapa yang ngasih duit, siapa yang ngasih umur, siapa yang ngasih kesehatan, itu Allah Subhanahu wa taala, tapi dilupakan. Pendidikan arahnya menuju, kebanyakan pendidikan arahnya menuju macam mana kita bisa menghasilkan banyak uang, maka kita akan menjadi orang yang sukses sampai dunia aja, mati tak jadi apa-apa. Nah, itu perlu kita sadar yang seperti itu. Amal qusar al-akhirah falyanum lam yatlubu wa lam yasulu asbabaha minal ma'rifati wal qurriyah. Macam mana orang yang tujuannya duniawi tadi tidak rugi di akhirat? Macam mana? Karena memang dia tak cari. Di dunia ini dia tidak cari makam akhirat tuh. Di dunia ini dia tidak cari ketinggian derajat di akhirat. Macam mana di akhirat ini nak jumpa? Tak jumpa lah. Kau kan di dunia ini cuma cari ketinggian dunia. Kau cuma di dunia kau cuma cari harta dunia. Di akhirat mati ya tak dapat apa-apa lah. Kau memang kau tak cari. Tapi orang yang cari maka dia akan mendapatkannya nanti di akhirat. Kita nih orang beriman, kita iman ada hidup setelah mati. Orang-orang yang kapitalis, orang mana-mana itu, ahli-ahli dunia yang itu mereka tak sama dengan kita. Mereka memang hidupnya memang untuk kaya di dunia, bahagia di dunia, duit tak sama, dan ngapain kita ikut mereka? Nah, kita punya agama sendiri, kita punya iman sendiri. Kok kita ikut-ikut mereka? Kalau memang mereka itu hidupnya hanya untuk kebahagiaan dunia, itu mereka. Kita kan masih ada percaya di akhirat nanti akan ada kehidupan lagi. Nah, jadi jangan ikut-ikutan orang tersebut. Wa amal khusanud dunya fali annaha wada'atuhum indal maut wa qalabat ila a'daihim wa hum warasatuhum. Sedangkan orang yang di dunia ini fokusnya terhadap dunia, mereka itu ketika mati dia rugi. Orang yang sangat kaya atau orang yang pangkatnya tinggi. Ketika dia mati rugi dia. Cari duit mulai kecil sampai mati dia cari duit. Ternyata ditinggalkan dia mati. Hai, siapa yang pakai lagi dia itu sebanyak gitu? Anak cucu dia itu, kalau jadi anak cucu yang soleh, capek-capek cari duit, yang menikmati orang lain. Mati adalah satu kerugian bagi orang yang fokus terhadap dunia itu. Rugi dia, kontan rugi kalau mati. Habis usahanya di dunia itu. Wala tadhunnanna annal imana wal ilma yufariqanika bil maut wal mautu la yahdimu. Maka kau jangan menyangka la idhum hal ilmi aslan wa laysa al mautu adaman hatta tadhunna annaka idza udimat sifatuka. Terus kamu jangan nyangka kalau iman dan ilmu itu nanti akan berpisah denganmu ketika kau mati.
Lain. Kalau harta pangkat kau mati pisah kontan ya. Tapi kalau ilmu ya, iman, ketika kau mati kau tidak akan berpisah dengannya. Mereka iman dan ilmu tidak akan berpisah denganmu. Tidak akan berpisah disebabkan mati. Beda dengan harta, dengan pangkat. Kalau udah di presiden pun kalau mati sudah tak disebut presiden lagi lah, ganti orang. Mana ada cerita? Ini tak ada cerita lagi. Wahalul ilmi assalamualaikum. Jadi mati itu tidak menghancurkan ya ilmu dan iman, ya tetap ada. Bal ma'nal maut qatul ala ruh minal badan ila an tu'ada ilaihi. Wa idza tajarrada anil badani fa huwa ala ma kana li qabla al maut min al ilmi wal jahl. Fahum hadza tawilun wa tahtahu asraruna yahtamilu hadzal kitab kasfaha. Ini mati itu sebetulnya apa? Mati itu adalah memutuskan hubungan antara ruh dengan badan, memisahkan. Mati itu adalah memisahkan antara jasad dengan ruh. Ilmu dan iman ini ikut ke ruh. Jasad ini yang ditinggal ini kembali seperti dulu sebelum ada ruh. Jadi dia tidak ada ilmu, tidak ada iman, tidak ada. Ilmu iman ikut ke ruh. Makanya kematian itu tidak memisahkan, ya, tidak memisahkan orang yang mati tadi. Mati itu adalah memisahkan jasad dengan ruh saja, ya, iman, ilmu semuanya ikut ruh. Jasad kembali kepada setelan pabrik dulu sebelum ada ruh. Jasad itu tidak ada apa-apanya, gak ada ilmu, gak ada iman. Ketika ruh dikasih, di situ ada ilmu, di situ ada iman. Ketika dia bisa, ruh sama iman akan ikut. Iman dan ilmu akan ikut kepada ruh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Qam'u bubulcah. Al-Fatihah untuk almarhum Haji Encik Abu Bakar bin Encik Muhammad Amin, wafat subuh, sebelum subuh tadi. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yuqli darajatahu fil jannati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.